Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel gua si Bola Reader. Oke guys, di video kali ini sebelum kita membahas lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk komen like novel yang ingin kalian bahas, dan langsung saja kita menuju ke videonya aja guys ya. Let's go. Kali ini kita akan melanjutkan serial light novel yang berjudul Seiken Gakuen no Magen Tsukai volume 1 chapter part ke-7 ya. Sekiranya oke, dan langsung saja kita menuju ke videonya, pembahasannya. Let's go. Volume 1 chapter 5, uji coba pedang suci. Sesaat setelah Leonis menjadikan Riselia sebagai pengikutnya secara resmi. Sebelum pergi ke biro administrasi untuk apa yang disebut uji coba pedang suci, mereka berdua singgah untuk makan. Bagaimanapun Leonis bukan lagi Undit, dia akan membutuhkan makanan. Kalau tidak, maka dia tidak akan bisa menggunakan sihirnya dengan benar. Apa yang akan kau lakukan jika aku mengungkapkan identitasmu kepada biro? Aku tidak khawatir tentang itu. Jika rahasia mengungkapnya, itu juga akan diketahui bahwa dia adalah seorang vampir. Itu bukanlah pilihan bagi seorang yang bercita-cita menjadi pendekar pedang suci. Aku tahu, guna Riselia dengan kesal. Terlepas dari itu, seorang pengikut tidak bisa mengingat tuannya. Segel muncul di tangan Leonis, dan dia mengeluarkan kepada gadis itu. Apa itu? Segel tuan dan pengikut. Itu bisa digunakan untuk memaksa pengikut agar patuh. Tidak mungkin. Maksudmu seperti hal-hal mesum juga bisa. Air mata mengalir di mata Riselia. Ya, itu memang mungkin, tapi aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Sungguh, jawaban Leonis dengan sedikit kesal. Yoilah. Tapi kalau gua dikasih kekuatan itu, langsung gua enak. Beberapa penguasa kegelapan diketahui menggunakan pengikutnya untuk tujuan seperti itu kan? Seperti yang gua kira. Pasti dibuat untuk mengalahkan Yen sebagai Raja Undead. Leonis tidak pernah membuat pengikut-pengikutnya diperlakukan seperti itu. Baiklah, aku percaya padamu, Leonis. Mengaku kamu memang herbivora saat kita mandi bersama, tapi apa yang harus dilakukan oleh pengikut-pengikut ada untuk melindungi tuan mereka, karena tubuh ini telah menjadi lemah. Riselia terkikik dengan kata-katanya. Jangan khawatir, Onesanmu akan melindungi, membuatmu tetap aman. Gadis itu menepuk kepalanya dengan senang. Keduanya melihat, kemudian memasuki salah satu restoran sekolah dan mengklaim sebuah meja tubuh manusia benar-benar mendapatkan perasaan Leonis sepenuhnya berubah sejak waktu di kamar mandi. Di sisi lain, Riselia yang mengetahui kalau dirinya adalah Andi tanpa agak cemas. Aku tidak lapar, tapi aku bisa makan dengan normal kan? Vampir DKD masih bisa makan makanan normal, namun membutuhkan waktu untuk mengubah nutrisi menjadi mana. Jadi ini sedikit lebih efisien. Leonis berbicara dengan suara rendah. Selain itu, tidak seperti kebanyakan vampir, kau bisa jalan-jalan di siang hari. Seorang vampir, ratu vampir, adalah salah satu makhluk tingkat tertinggi, bahkan menyaingi Elder Lake dan Black Knight. Itu adalah Daywalker, berbeda dari spesies Undead Nightwalker. Oh syukurlah, Riselia menghela nafas lega. Seorang vampir yang makan makanan juga berguna dalam hal kamuflase. Jika ada saat kau menggunakan kepingin banget minum darah, kau bisa minumnya dari Leonis mungkin melakukan itu untuk menyelamatkan hidup Riselia, tapi dia masih tetap dalam artian mengubah gadis yang bercita menjadi pendekar pedang suci itu menjadi vampir. Paling tidak yang bisa dia lakukan adalah memberikan darahnya kapanpun Riselia menginginkan. Tapi ketika Leonis mengatakan itu, Riselia mengeluarkan suara dehasan kecil yang hampir tidak terdengar. Montaviru S-nya tertuju pada tengok Leonis. Tapi hanya sedikit, oke? Tidak, bukan itu yang aku. Gadis itu terbalik, wajahnya semerah tomat. Aku tidak akan meminum darah. Aku tidak ingin melupakan kemanusiaanku. Kecilkan suara Leonis melihat sekeliling meja di dekatnya. Paniknya syukurlah mereka datang sekitar jam 3 sore. Jadi tidak terlalu banyak murid yang datang. Ada sedikit di sana yang menatap meja mereka dan tampak berisik satu sama lain. Apa yang mereka bicarakan? Apa yang baru saja kami bicara? Apa yang mereka
mendengar apa yang baru saja kami bicarakan. Dia menggunakan mata pengungkit baca indera untuk mendengar percakapan mereka. Lihat dia, bukankah anak itu? Gimana bilangnya, sangat imut. Dia masih kecil. Apa kau ini kaum sotakon atau mungkin semacam itu? Ya, sesuatu harus dipilih saat mereka masih muda dan segar. Waduh. Wah, kau punya aura kriminal yang serius saat anak-anak itu tuh dewasa. Mereka menguasa ke keluar di kamar tidur. Kamu tahu maksudku kan? Hentikan itu terlihat buruk. Dia melihat ke sini. Salah satu gadis memberikan senyum nakal dan memberikan padanya yang segera diabaikan oleh Leonis. Meskipun mendengar kata-kata penguasa kegelapan membuat satu yang berdebar kencang, namun kalau ngomong hati-hati, dia mendengarkan Celia. Rambut gadis berambut perak itu menyembunyikan wajahnya dengan canggung di balik pamflet menu. Jadi, apa yang kau sudah temukan? Apa yang akan kau pesan? Saya tanya. Roti saja. Roti? Maksudmu roti yang baru dipanggang ini? Ya, yang itu. Ada banyak hal lain yang bisa kamu coba loh. Makanan di kafetaria ini lumayan enak, ujarnya sambil menunjukkan beberapa menu. Roti saja, aku tidak benar-benar tahu apa semua ini, kata Leonis seraya memiringkan kepalanya yang bingung. Apa ini semua? Gratin, lasagna, pasta. Ini semua adalah hidangan yang tidak pernah didengar Leonis sebelumnya. Semua hidangan ini sepertinya tidak ada 1000 tahun yang lalu, atau mungkin hidangan ini ada tapi hanya menghiasi meja bangsawan dan royalti. Apapun itu, semua hidangan itu pasti bukan bagian dari dunia Leonis. Lihat bau nyentil kening Leonis dengan jari. Roti saja tidak cukup, kau membutuhkan nutrisi yang seimbang. Aku tidak mau seorang andit memberitahuku tentang nutri. Pada saat dia menghentikan dirinya sendiri itu sudah terlambat. Air mata mulai mengalir di mata Rizali. Aku mengerti. Oke, maafkan aku. Dengan segera minta maaf. Seorang penguasa kegelapan yang minta maaf pada pengikutnya adalah pemandangan yang aneh. Tapi bukan seperti itu adalah kehendak Rizali untuk menjadi andit terjahat. Bisik Rizali yang cemberut. Maaf, Leonis minta maaf lagi yang ditanggapi Rizali kalau sedikit mengendus. Kalau begitu, coba pasta yang dijadikan dengan sayuran musim ini mau. Baiklah, aku akan memesan itu. Leonis mengangguk. Rizali memesan pasta dan salam untuk mereka. Wanisan akan menraktirmu hari ini. Setelah mereka mengeluarkan kartu ID permanen, gunakan kreditmu sendiri. Oke, kredit itu adalah mata uang yang kami gunakan di Azul Garden. Menyelesaikan tugas untuk akademi dan akan memberimu bayaran. Uang. Toh begitu ya. Leonis tersenyum dengan sombong dan mengeluarkan koin emas dari bayangannya. Itu adalah koin emas rai doa yang besar yang dikeluarkan oleh Kekaisaran Cakares. Orang biasa dapat hidup selama sisa hidupnya dari salah satu koin ini, dan Leonis menyembunyikannya lebih dari 20.000 koin di alam bayangan. Dia mengambilnya sebagai dana militer dari brankas Necrozoa, berencana menggunakannya untuk kebangkitan pasukan penguasa kegelapan yang akan datang. Namun apa ini? Bisa dikatakan Rizali kurang memiliki reaksi saat melihat koin itu. Ini adalah koin rai doa loh. Salah satunya cukup berharga untuk membeli seluruh restoran ini. Kurasa mereka tidak menerima uang sejenis itu di sini, kata Rizali dengan ekspresi campur aduk. Azul Garden 7 hanya menerima kredit. Apa? Leonis tercengang. Tapi biarkan, aku tidak bisa menggunakannya sebagai mata uang. Bukanlah emas murni itu langka dan berharga. Itu emas murni, tapi emas bukanlah logam yang langka. Rizali tersenyum meriang kepadanya. Itu memang digunakan untuk dekorasi, tapi sebenarnya emas yang kami suling mungkin lebih murni dari ini. Dalam sekejap ada karun melimpah yang terkumpul di bayangan di perbendaharaan bayangan menjadi berharga. Leonis hanya bisa merintih putus asa, tapi saat dia mengeluhkan itu, apakah itu koin kuno? Kau memiliki sesuatu yang berkelas di sana. Suara yang sejuk seperti angin mencapai telinga Leonis berpaling ke arah dia di hadapan para
seorang gadis yang dengan penasaran memandang koin di tangannya. Rambutnya berwarna biru yang mengenakan seseorang pada langit. Rambutnya pendek. Pada pandangan pertama orang mungkin salah mengira dia adalah pemuda yang cantik, namun dadanya sungguh yang montok membuat garis yang jelas di bawah pakaian putihnya. Dia pendek, hanya sedikit lebih tinggi dari tubuh Leonis yang berumur 10 tahun. Pakaiannya berbeda dengan pakaian Rizalea. Bagian atas seragamnya dengan santai menutup semacam dada dan eksentrik. Matanya memiliki keanggunan yang tenang dari seorang wanita muda yang cantik. Sakuya. Rizalea mengangkat matanya untuk bertemu dengan Sakuya dan melambai. Kelihatannya mereka saling kenal. Bukannya adalah latihan taktis hari ini, ya, tapi itu sangat membosankan. Aku bolos, kata si cantik berambut pendek dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Leonis. Apa kau anak laki-laki yang mampu menggunakan pedang suci itu? Apa kau pernah dengar tentang Leo? Ya, Elvina memberitahuku tentang dirinya. Ditemukan di runtuhan, kan? Aku diculik oleh Foilstraf. Celia menyelamatkanku. Apapun yang terjadi itu adalah hal yang bagus. Kau baik-baik saja? Gadis berambut pendek itu dia mengulur tangannya. Aku Sakuya Seiklide. Senang bertemu denganmu, Leonis Magnus. Leonis membalas jabat tangan. Dan ini untuk ilustrasinya, bisa kalian lihat di fotonya. Oke, lanjut. Tangannya kecil dan agak dingin, tangan seorang gadis, tapi begitu dia menggenggamnya, Leonis menyadari sesuatu. Ini adalah tangan seorang orang yang hidup dengan pedang. Dia tampak berusia sekitar 14-15 tahun. Banyak latihan yang dia lalui untuk mencapai level seperti itu pada usia ini. Leo, ya, nama yang bagus. Memberi gambaran pada singa. Gadis itu tersenyum saat melepaskan tangannya. Sakuya adalah penyerang barisan depan di peloton kami, jelas Rizalea. Begitu ya, jadi mereka ada di satu peloton yang sama. Leonis benar-benar penasaran bagaimana Rizalea berhasil menangani seorang pendekar pedang seperti Sakuya di sisinya. Ngomong-ngomong, apa kalian berdua di sini untuk makan siang? Ya, kami akan makan dan kemudian daftarkan pedang suci, Leo. Maaf jika aku mengganggu kau. Sama sekali tidak mengganggu apapun, Sakuya. Apa kau sudah makan siang? Ya, Sakuya mengalihkan pandangannya dan terdiam sesaat. Aku sebenarnya tidak memiliki kredit apapun hari ini. Untuk apa kau memusnahkan semua kreditmu? Rizalea meninggikan suaranya dengan terkejut. Jadi itu salahmu sendiri, benar. Rizalea mencapai kesimpulan dingin yang mana Leonis mengangguk dan setuju. Itu salah. Sakuya menggelengkan kepalanya dengan membela dirinya. Aku aja di sedikit semangat, dan pandangan Rizalea semakin tajam. Bertentangan dengan betapa kerennya penampilan orang bernama Sakuya itu, dia sangat tidak bisa diharapkan. Kreditku habis, jadi pihak lain setuju mereka akan melepaskanku jika aku memperlihatkan payu darahku. Aku hendak lepas bajuku ketika seorang profesor yang sedang patroli masuk. Sakuya, kau tidak boleh melakukan itu. Kau ini perempuan. Rizalea mencengkeram bahu Sakuya dan mulai menguncangnya. Tidak perlu cemas, pihak lain juga perempuan. Meski begitu, memangnya itu tidak apa-apa, ya? Rizalea bertanya-tanya dengan ekspresi bingung. Sakuya memang memiliki tampilan yang tampaknya populer di kalangan perempuan juga, tapi bagaimanapun satu hal mengarah ke hal lain adalah aku jadi miskin. Kata-kata yang hampir terdengar sombong itu datang dari Sakuya. Rizalea mendesah kecil. Nih anak harus diapain dah? Baiklah, aku akan mengantarmu makan siang. Tidak, Rizalea, aku tidak bisa. Tidak apa, aku mendapat beberapa kredit dari penyelidikan peruntuhan. Gadis berambut perak itu menunjukkan kartunya. Kalau begitu aku bertemu di padamu. Sejujurnya perutku sudah kerocongan sejak tadi. Sakuya mendudukkan kepalanya dalam-dalam dan dengan sopan duduk di meja mereka.
Apa yang kamu pesan, Nak? Beberapa makanan yang belum pernah ku dengar sebelumnya. Kau ini orang yang berani mencoba ya. Kupikir aku akan memesan beberapa pancake sakura. Kau tidak bisa hidup hanya dengan yang manis-manis. Riselia menimpali. Kau tidak perlu khawatir. Berat badanku tidak akan bertambah. Bukan itu yang aku kata. Riselia seraya memegang pelipisnya sebagai isyarat kelelahan dengan sikap sakunya. Saat mereka menunggu makanan disajikan, Leonis mengajukan pertanyaan yang mengganggunya. Sakuya, pakaian apa yang kau kenakan? Oh, ini adalah pakaian tradisional kepengalamanku, anggrek sakura. Sakuya mengangguk. Ini kenang-kenanganku dari onesanku. Ekspresi Sakuya langsung berubah menjadi serius. Leonis berani bersumpah kalau bisa melihat api hitam menyala di matanya. Orang-orang di desaku dibunuh oleh Foil, katanya dengan suara dingin yang menakutkan. Membunuh mereka dalam misiku. Nada suaranya dipenuhi dengan tekad yang begitu mengerikan sehingga membuat siswa-siswi dari meja terdekat terbalik dan melihat Leonis. Setelah melihat beberapa orang dengan api yang sama menyala di mata mereka sebelumnya, dia orang yang bertekad membalas dendam. Sakuya, kata Riselia dengan suara tulus dan maaf. Ini bukan cerita yang seharusnya aku ceritakan pada seseorang yang baru kutemui. Sakuya mengangkat bahu seolah ingin menenangkan diri. Tidak seharusnya aku yang tidak menyenangkan itu. Penampilanku memang melanggar peraturan sekolah, tapi mungkin aku tidak mengenakan kenangan dari kakak aku mendapatkan izin khusus. Sakuya memiliki rekor yang sangat tinggi untuk membunuh Foil dalam misi perorangan. Dia salah satu dari siswa-siswi yang mencapai selama tahun-tahun awal mereka di akademi. Itu sama sekali tidak mengesankan. Oh, pelayan datang. Seorang pelayan berjalan mengambil pesanan mereka dan Leonis memesan pasta sayuran musim ini. Pasta akhirnya menjadi sangat sesuai dengan selera Leonis. Masakan umat manusia tempatnya telah berkembang pesat dalam 1000 tahun terakhir. Mereka sedikit membuat variasi bumbu yang jauh lebih banyak. Sakuya Eggland kembali ke asramanya mengatakan kalau dia perlu menggadaikan beberapa barangnya. Walaupun wajar saja jika Leonis jadi bertanya-tanya apakah seorang pejudi di usianya benar-benar akan baik-baik saja meninggalkan restoran. Leonis dibawa ke tempat pelatihan akademi. Tempat itu merupakan labirin fasilitas pelatihan yang digunakan untuk sebagai tujuan yang berbeda. Kompleks itu cukup besar untuk memuat 2 atau mungkin 3 kastil di zaman Leonis. Tanah itu sudah cukup luas untuk mengumpulkan 10.000 pasukan skeleton. Yang menunggu mereka adalah seorang wanita berseragam militer berdiri dengan tangan di pinggul tempatnya. Baiklah, aku di Glace Alto, instruktur yang bertanggung jawab atas uji cobamu. Aku Leonis Magnus, anak laki-laki yang diselamatkan dari runtuhan. Ya, wanita itu memandangnya sepertinya sedang menilai Leonis. Kau tidak harus terlalu tegang. Uji coba ini hanya dimasukkan untuk memasuki tipe pedang suci apa yang kau miliki. Tipe mereka mendaftarkan kemampuan pedang suci mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan kurikulum pelatihan agar sesuai istilah Riselia. Karena pedang suci memiliki kemampuan yang bervariasi, kurikulum yang seragam tidak akan efektif dalam pengembangannya. Oleh karena itu, pendekar pedang suci harus memeriksa setiap pedang dengan mata kepala mereka sendiri dan membuat keputusan apa pelatihan yang terbaik. Ya, begitulah cara kerjanya sekarang. Apa kau bisa menunjukkan pedang sucimu? Baiklah, datanglah tongkat penyegel dosa. Leonis memanggil tongkatnya muncul dari bayangannya dan hingga di tangannya. Jadi pedang sucimu berbentuk seperti tongkat. Jenis kemampuan apa yang kau tingkat itu? Rasa tipe pendukung ini menunjukkan kekuatan berdiri tergantung dari pada situasi. Lalu memberikan jawaban tidak jelas untuk menggambarkan semua apa yang bisa
dilakukan sihirnya. Begitu ya tipe pendukung serbaguna. Seru dia gelas sesaat menginput sesuatu ke dalam perangkat tablet di tangannya. Baiklah, apa kau bisa menunjukkan kekuatanmu? Dia memainkan pattern sebongkah logam yang duduk di tepi tempat latihan mulai hidup. Itu berkaki 8 dan memiliki bentuk seperti laba-laba kristal mana merah yang bersinar. Masing-masing seukuran kepalan tangan dipasang di sendi tempat kaki-kaki itu bertemu dengan tubuh robot. Apa itu? Simulasi file yang dikembangkan untuk tujuan pelatihan oleh Departemen Teknologi Sihir. Kata Riselia ini diprogram untuk bertarung seperti yang dilakukan Void. Kami telah menyetel kinerjanya ke setelan rendah untuk coba lawannya. Dimengerti mainan apa ini? Leonis mengangkat tongkatnya dengan sedikit ketidaksenangan. Aku akan melakukan tembak gravitasi tingkat penghancur tingkat 2 dan menyelesaikan dengan itu. Dia ingin melepaskan formalitas tidak berguna ini secepat mungkin. Dengan tongkatnya yang berkembang pesat, Raja Andit melepaskan mantranya tipe gravitasi. Boom! Dengan suara yang memekakkan telinga, simulasi foil itu hancur berkeping-keping. Di Glace dan Riselia terkejut melihat pemandangan itu. Sial, apa aku terlalu berlebihan? Kau mengucurkan simulasi foil yang terbuat dari mecahal sampai berkeping-keping. Bukankah kau mengatakan bahwa dan suci memilikimu tipe pendukung serbaguna? Apa-apaan yang barusan itu? Aku rasa aku berhasil menyerangnya di titik lemah. Itu terlihat seperti lebih dari itu. Aku perlu seperti sucimu dengan fidelity. Dia gelas menatapi Leon di sini. Buruk yang kulakukan malahan membuatnya curiga. Duh, sekarang apa yang harus kulakukan untuk coba berikutnya? Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari bibir wanita itu, kemudian tunggu sebentar. Suara yang tidak asing menyela. Seorang pria pirang yang dikelilingi oleh sekelompok gadis mendekati mereka. Musele Rosdes. Ada apa? Viscon berarti bangsawan, oke? Berarti seorang bangsawan nih orang. Seorang pria dikelilingi oleh seorang gadis. Waduh. Kami sedang menjalani uji coba di sini. Instruktur dia gelasa mencicit matan ke arahnya. Jelas tidak senang dengan interupsinya. Musele hanya menyeringai sebagai jawaban. Mendekati Leonis, instruktur, apa kau ingin mengizinkan jika aku menangani uji cobanya? Apa? Di Glace menggerutkan alisnya. Viscon, apa aku perlu mengingatmu bahwa duel tidak resmi dilarang di akademi? Aku tidak mengusulkan duel di sini, tapi uji coba dengan izinmu seharusnya tidak akan masalah. Menjadi pendekat suci peringkat atas, aku lebih dari memenuhi syarat. Ada senyum gak sadis di bibir Musele. Jelas dia sedang mengincar pembalasan. Nak, apa kau melakukan sesuatu padanya? Di kelas tanya dengan berbisik. Menatap Leonis. Tidak, jawab anak laki-laki tegas mengangkat bahu. Tidak tahu itu. Wanita itu melirik simulasi yang hancur menyadari sesuatu yang jelas. Bibirnya melengkung menjadi seringah sepenuh arti. Ya, aku rasa itu tidak artinya mengingat bagaimana simulasi ini hancur dan sebagainya. Wanita ini menggunakan ini untuk mengukur kekuatanku. Leonis sengaja mencari perhatian wanita itu dengan apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Ya, biarkanlah, pikir Leonis dengan sengaja mengundurkan diri yang lengah. Aku tidak keberatan. Anggap saja orang yang bernama Musele ini bisa menggantikan tumpulan sampah yang rusak itu. Kau barusan ngomong apa? Bocah. Ekspresi puas pemuda pirang itu dengan mudah berubah menjadi kemarahan. Dia pasti pria yang benar-benar emosional sampai bisa terpancing oleh provokasi yang begitu jelas membuat orang ini ngejak Glad berkali-kali sampai merelakan Leonis
berpikir ini bisa menjadi kesempatan untuk menghancurkannya di depan umum. Oke, dan sepertinya ini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subrek. Oke, makasih telah mampir dan see you next time. Ditunggu part selanjutnya. Oke, let's go, dan jangan lupa untuk komennya.